kita dapati para ulama mazhab sendiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah semuanya melarang untuk bertaklid kepada mereka ya. Karena tidak seorang pun dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Ya. Tidak semua dari mereka yang menguasai dalil secara sempurna. Bahkan saya katakan mereka terkadang merubah pendapat. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah taala punya pendapat lama dan pendapat baru disebut qaul qadim, qaul jadid? Ada berubah pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf, "Ya Yaqub, jangan kau tulis semua apa aku ucapkan. Bisa jadi aku ucapkan hari ini A, besok aku rubah. Tidak semua harus dicatat." Ya. Ya. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu permasalahan kita dapati ternyata ada 4 riwayat terkadang 5 riwayat dari Imam Ahmad. Satu masalah. Dalam satu riwayat dia mengatakan demikian, dalam satu riwayat dia mengatakan demikian. Berarti menunjukkan ijtihad Imam Ahmad bisa berubah. Bagaimana kita mengatakan dia maksum harus ikut mazhab Hambali sementara Imam Ahmad dalam satu masalah terkadang ada beberapa pendapat. Kemudian Ikhwan, bagaimana kita mengatakan harus bermadzhab Syafi'i sementara semua pendapat yang dalam fikih mazhab Syafi'i ada khilaf dalam mazhab tersebut. Dalam satu masalah terkadang dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, 2 pendapat, 3 pendapat. Dan kita mau taklid yang mana? Dalam mazhab Syafi'i terkadang ada 3 pendapat dalam satu permasalahan. Tadi aja sudah baca, bagaimana kasus orang awam? Imam Nawawi tadi nukil berkata A, berkata B. Bagaimana kalau berkata A, berkata B? Semuanya bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat pengikut mazhab Syafi'i dan mereka sendiri khilaf. Kemudian Imam Nawawi merojihkan pendapat yang benar tidak wajib bermazhab. Gimana kemudian? Jadi maksudnya untuk mengatakan wajib bermazhab sulit ya. Kemudian bagaimana praktek imam itu sendiri? Lihat imam-imam sendiri mereka tidak merasa wajib bermazhab. Lihat, Imam Abu Hanifah punya murid ya. Di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya murid namanya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadzhab Hanafi. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah punya murid namanya Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i tidak bermadzhab Maliki. Oleh karena sudah kita bacakan bagaimana meninggalnya Imam Syafi'i ketika seorang ulama madzhab Maliki bernama Ashhab yang dia berdoa agar Imam Syafi'i cepat meninggal dunia. Dia mengatakan, "Ya Allahumma amit Syafi'i." Ya Allah, wafatkanlah Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak wafat maka akan hilang mazhab Imam Malik. Bayangkan. Karena Imam Syafi'i tidak bermadzhab Imam Malik padahal gurunya Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik tidak pernah menyuruh muridnya untuk taklid sama dia. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad pasti bermadzhab Syafi'i? Jawabannya tidak. Imam Ahmad ternyata punya mazhab sendiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Imam Ahmad untuk bertaklid kepada dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, praktek para imam sendiri mereka tidak bertaklid dalam mazhab tertentu.